Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan simulasi untuk kasus 1-2, yaitu simulasi cooler atau heat exchanger untuk pendingin. Jadi pada kasus 1-2 ini ingin dirancang cooler dengan kondisi umpan seperti berikut, ya. Kemudian kita disuruh menentukan Q atau panas yang dikeluarkan pada Q cold di sini untuk menurunkan suhu bahan HIN yang masuk pada HIN menjadi 113 Fahrenheit. Mulanya suhu bahannya itu campuran adalah 1150 Fahrenheit. Ya, delta P-nya 35 PSI, fluid package yang dipakai itu adalah Peng Robinson. Nah, ini adalah kondisi umpannya. Jadi temperaturnya 1150 Fahrenheit, pressure 504 PSIA, molar flow-nya 4944 mms CFD. Berikut komposisi dari eh, gas yang masuk dalam HIN. Ada hidrogen, metan, benzen, bipenil, toluen. Ya. Paling banyak di sini kalau kita lihat 51% yaitu adalah gas metan, diikuti dengan hidrogen 37%. Berikut adalah flow sheet dari eh, simulasi cooler pada Aspen HYSYS. Jadi ada material inlet, outlet, kemudian ada panas yang dikeluarkan. Kemudian ini settingan desain untuk cooler sheet 35 PSI. Kemudian nanti kita akan setting penurunan temperaturnya dari 1150 menjadi 113 Fahrenheit. Langsung saja masuk ke uh, Aspen HYSYS, kita buat new case. Kemudian di sini kita akan menambahkan bahan yang akan kita pakai, yaitu ada hidrogen, metan, benzen, bipenil, toluen. Kita tambahkan air dan hidrogen, kemudian metan, kemudian benzen, bipenil, toluen. Benzen, bipenil, toluen. Ya, sudah ada eh, lima material yang akan kita simulasikan. Kemudian setelah itu klik package-nya kita akan pilih Peng Robinson, add, kemudian pilih Peng Robinson di sini. Ya, mahasiswa atau juga bisa memilih apa namanya klik package ini menggunakan metode asisten di sini nanti akan diarahkan sesuai bahan yang akan dipakai, kemudian sesuai kondisi operasi dari simulasi yang akan dijalankan. Namun saat ini kita akan memilih Peng Robinson. Setelah di sini komplit, komponen list sudah kita isi, fluid package sudah, kemudian kita masuk ke simulation environment. Nah, di sini kita akan memasukkan palet, yang sesuai, itu dengan memasukkan cooler di sini, model cooler. Kemudian kan kita setting di cooler ini inletnya itu adalah misalnya kita buat di sini tip, kemudian outletnya adalah C1 out ya, cooler 1 out. Misal di sini kita namakan cooler 1, energinya kita namakan misalnya Q cold ya, energinya Q cold. Nah, kemudian yang harus kita masukkan adalah delta P. Delta P seperti diketahui bahwa terdapat 35 PSI, pressure drop 35 PSI, ini kita ganti PSI, ya, 35 PSI, ya. Kemudian setelah itu kita harus masukkan eh,
informasi untuk feed dan juga temperatur di C1 out. Di feed kita masukkan misalnya di sini, ini kita ganti satuannya dulu di home, kemudian kita pilih field, kemudian di feed ini akan kita masukkan, ini harusnya MMSC, coba kita pakai euro, ini pakai derajat Celcius, kita coba cari satuan yang tepat dulu, Celsius, ya. Jadi di sini kita akan masukkan sesuai yang ada di modul tadi, temperatur, ini tidak ya, ini tidak, temperatur, pressure, dan molar flow-nya, perhatikan satuannya, Fahrenheit, derajat Fahrenheit, kemudian pressure PSI, molar flow-nya mm, SC, FP. Nah, ini kita masukkan ke dalam span ya, dari temperatur, kemudian kita harus masukkan komposisinya, komposisinya sesuai dengan komposisi yang ada di modul. Ini kita edit, kemudian mole fraction, kemudian totalnya lebih dari satu, maka kita bisa menormalisasikan. Ya, klik OK. Statusnya sekarang sudah OK. Kemudian kalau kita lihat di sini masih belum terprediksi atau belum terhitung dari Aspen bahwa yang OK itu hanya feed saja tadi. Jadi di sini kita harus memasukkan temperatur target atau temperatur di C1 out. Ya, di sini kita akan mendinginkan dari 1150 derajat Fahrenheit menjadi 113. Sini kita tuliskan 113 Fahrenheit. Maka sekarang statusnya sudah oke. Kalau kita lihat di C1 out, sekarang temperaturnya 113, vapor phase-nya 90,17%. Jadi sebanyak 90% dari dari H out atau C1 out itu adalah vapor atau gas. Kemudian pressure-nya berubah jadi 469, ada perubahan 35 PSI, delta P-nya 35, kemudian molar flow-nya tetap karena ini hanya in dan out daripada cooler. Kemudian kalau kita lihat komposisi di sini mol fraksinya juga agak sedikit berubah ya. Kemudian pada vapor phase dan liquid phase ini merupakan fase dari gas yang ada di C1 out, kemudian ini fase liquid yang ada di C1 out untuk masing-masing material. Ya, ini kita lihat coolernya. Di sini di cooler kita bisa melihat di bagian desain, kemudian parameter. Setelah kita masukkan data apa, panas C1 out atau panas keluar yang kita targetkan, maka dia akan secara otomatis memprediksi atau menghitung duty atau panas yang dibutuhkan oleh cooler ini. Nah, jadi duty-nya itu sebesar 9,3 kali 10 × 9 BTU per jam. Atau bisa kita rubah dengan satuan yang lebih kita kenal, misalnya kilojoule ya, kilojoule per jam. Ya, ya, mungkin ini tidak bisa kita ganti ya, kilojoule per jam. Namun kita bisa mengkonversi nilai dari apa namanya dari duty yang ada di cooler ini. Ya, oke. Oke. Kita lihat di worksheet ini. Oke, di sini harus sesuai satuannya dengan kilojoule per mol apabila kita ingin memakai satuan kilojoule per mol juga untuk menghitung atau mengetahui duty yang ada di desain. Ya, mungkin itu secara garis besar untuk
simulasi menggunakan Aspen untuk cooler atau heat exchanger untuk mendinginkan eh, suhu bahan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga mudah dipahami. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.